harus pakai obat, harus ke apotek, harus obat kimia kan gitu toh Pak? Iya. Harus ke rumah sakit yang ditangani oleh tatarannya itu mulai dari perawat, bidan, dokter, spesialis. Nah kalau nggak mampu ya dia harus dirujuk dan lain sebagainya. Nah itu teori kesehatan barat. Nah, tapi kalau teori kesehatan timur itu beda lagi. Dia orang sakit itu karena tidak seimbangnya antara yin dengan yang. Yin yang itu penjelasannya di dunia akupuntur. Kalau yin dengan yang nggak seimbang, orang itu pasti sakit. Nah, kalau yang saya tangkap itu dipengaruhi oleh pH. pH. Tubuh kita itu kan ada darah, ada cairan. Semua yang menuju sakit itu pH-nya cenderung asam. pH asam itu di mana saja nggak sehat. Tanah pH-nya asam ditanami nggak bisa, dirabuk ya nggak bisa tuh. Bagaimana untuk bisa bagus? Asamnya itu dinetralkan, ditambahkan biasanya kapur dan lain sebagainya untuk naikkan pH. Nah kalau kita gimana? Ya. Alkali ya tidak. Nah ini. Ambil kalau coret-coret ya. pH tubuh yang normal itu 6 sampai dengan 7 kembali. Nah, kalau orang sakit itu pH-nya cenderung menjadi 5 ke bawah, bisa aja sampai 3. Orang kena kanker itu yang parah pH-nya sekitar 2,5. Ingat, pH yang asam itu paling disukai seluruh sel kanker, penyakit, mikroba, bakteri, virus, dan lain sebagainya. Nah, untuk mencegah itu apa? Untuk mencegah itu naikkan pH. Bagaimana menaikkan pH itu? Kalau dengan telaten, cari yang namanya wortel. 2 ini grade 1. Kalau yang lain-lainnya seperti kol, seperti sayuran, gori, dan lain sebagainya, ayam, telur, semuanya asam pH-nya. Sampai minum teh, minum kopi, nasi, dan lain sebagainya, itu semuanya asam. Makanya penjelasan pakar herbal Dr. Zaidul Akbar itu konsultannya herbal Indonesia. Sebisa mungkin kita itu jangan makan nasi. Satu betul enggak? Makanan pokok soalnya. Nasi itu sumber penyakit ditambah dengan gula putih. Nah, gula putih. Kalau gula merah bagus, paling bagus madu. Nah sekarang kalau dengan bisa netralkan pH itu, maka cenderung orang itu akan membaik. Nah, ada fenomena yang sebenarnya itu masuk akal dikaji dari sini. Oh gitu kita. Tapi kalau nggak tahu kayaknya buahnya ajaib. Contoh, air zam-zam itu pH-nya berapa? Ada yang tahu? 9 pH. Air yang kita minum itu rata-rata ini pH-nya. Kalau kita sakit, pH kita sekian. Tapi kalau kita mau sehat, orang naik haji atau umroh ketika minum air zam-zam dan banyak, pH kita ini akan naik menjadi 5 atau 6. Dengan pH segitu orang itu pasti merasa sehat. Nah, itu dari sisi menaikkan pH. Dari situ saja kita baru tahu bahwa yang paling mengerikan ketika orang penuh dengan sel kanker itu pH tubuhnya paling asam. Sulit diobati orang kena itu. Asam sekali. Satu-satunya cara harus dinetralkan. Untuk netral itu caranya itu tadi. Naikkan yang kecil. Kalau bisa sampai kalau ada air sendiri beli air saja. Tapi jangan sak sloki, orang pulang haji pulang umroh sak sloki lah Bu. Gelasnya cukuin. Ya mari. Dia menaikkan pH yang nggak nyambung, bukannya nggak nyambung, nggak kuat. Dia pH-nya 3 mau naik 6, paling nggak itu 1 sekian. Gitu 5 liter gitu baru. Pagi siang sore ya kayak jenengan di Mekah lah. Kalau kesana itu kalau minum air jamu kan nggak dibatasi itu. Tuh. Lakukan itu kalau jenengan ada air jam-jam. Kalau nggak ada sampai naikkan dengan cara kita dicari glukosa. Bagaimana menanggulangi itu semua?
perusahaan cerdas ini perusahaan cerdas, perusahaan lain nggak ngeh tentang hebatnya herbal Indonesia. Perusahaan ini sudah menangkap jamu itu yang paling terkenal apanya Pak? Jamu pahitnya. Sekarang rajanya pahit itu Pak. Putrowali, apalagi Sambiloto, apalagi Arif. Arif boleh. Mahoni. Betul. Kalau Putrowali, Sambiloto, Mahoni ini diambil ekstraknya, ditambahi madu, tambah daun insulin. Kira-kira hebat apa hebat? Ya super hebat. Luar biasa hebat, dan itu ada di sini. Sudah jadi, sudah diekstrak, perusahaan yang pabrik yang membuat dengan perbandingan yang seimbang. Mahoni, Putrowali, Sambiloto, daun insulin, habatus sauda ada di sini. Dan tambahannya madu murni. Mas, madu murni ini Pak, di Al-Quran sudah dinas, ini obat. Itu dalil itu. Allah yang membuatkan resep buat ciptaannya ketika sakit, itu obatnya madu. Tapi kenapa kita kadang-kadang keminta, obatnya harus bodrek, kan gitu. Padahal Allah ciptakan obat. Dan di sini diramu dengan ciptaan Allah yang lain. Daripada herbal itu ciptaan Allah. Jadi ada di sini Pak. Ini bagi orang yang paham kandungan ini, di luar sana harganya di atas 1 juta. Di luar itu luar negeri. Kita ada konsumen di sana. Di atas 1 juta. Di tempat ini, di perusahaan ini dijual hanya 175. Murah apa hebat? Hebat dan murah, luar biasa. Nah, ini yang hitam. Nih, dengan pernah melihat madu yang warna merah? Belum pernah toh? Belum pernah. Perusahaan kita ada. Sama lihat. Kenapa madu ini berwarna merah? Padahal ini madu murni Pak. Lagi-lagi ulahnya perusahaan karena cerdas menangkap tadi Pak. Ada minuman yang ketika direbus merah. Ternyata siapa yang tahu? Kayu Secang. kayu apa ini? Ini Waktu tadi Pak? Bukan. Bu, jangan lewat Ada terus, akar saya kacang, masih ada kayu secang, tapi yang merahnya merah banget itu secang. Secang itu bahan baku jamu, juga bagus untuk pembunuhan sel kanker. Ini ada kayu secang, ada lagi daun yang sangat dibutuhkan untuk mengusir jin. Ayo apa? Bukan. bidara. Daun bidara, ada lagi akar bajakan. Ini semua diolah, diambil ekstraknya, campurannya madu murni. Cerdas dan hebatnya perusahaan ini menangkap, membuat ramuan yang begitu hebat. Madu saja itu sudah obat, ditambah daun bidara itu. Biasanya kan dipakai untuk rukiah itu kan. Diambil ekstraknya kita minum. dinyatakan digunakan kita lihat ruangannya.